Malamnya, tengah malam guys, jam 3-an, jam segitu, tiba-tiba perut aku membesar. Abis itu jam 1 aku ingat banget, aku masuk ke ruang operasi. Abis itu juga aku sempet nangis bentar ya, karena ya gimana ya, keadaan setakut itu. Di samping aku nggak ada siapapun yang supportnya. Aku sebelum di bis itu udah zikir sebisa aku, senyangkolnya aku, apa yang bisa aku baca di bius lah aku. Habis itu udah aku nggak sadar, nggak ingat apa-apa. Ya Allah, apa aku mau mati ya di negara orang? Soalnya ternyata dokter itu ngomong, kamu kalau nggak cepet dioperasi nggak tahu deh nyawa kamu ketolong nggak. Ternyata perut aku belum dijahit guys, masih ngebuka, bener-bener ngebuka segini lah ya, sekitar segini, masih ngebuka lukanya itu sayatannya. Jadi kalian bayangin perut ikan dibelah aja, terus ada telurnya itu kuning-kuning, ya itu warnanya, belahnya kayak gitu, warnanya kuning-kuning, ada merah-merah kayak gitu. Pokoknya ngeri. Sayang banget nggak bisa nunjukin gambarnya ke kalian, nggak mungkin juga kan aku tunjukin. Terus aku juga sempet shock sih, kaget pas suster ngebuka kain kasanya tuh. Aku lihat, sus, ini bener perut aku belum dijahit? Belum. Emang dokter nggak ngomong? Enggak kalau. Soalnya kan sebelum masuk ruang operasi aku mikirnya kan paling di sini segini doang kan, di sayatnya. Ternyata guys, ya Allah, ini aku udah gambarin sayatannya tuh segini. Ini kepanjangan, aku tutup ya, segini nih, segini sayatannya tuh, panjang 13 cm dari bawah pusar sampai bawah gitu. Loh, bukannya operasi usus buntu tuh cuma 3 cm ya sus, aku ngomong gini kan, segini doang. Lah kamu usus buntunya udah akut, nggak bisa kelihatan, soalnya perut kamu udah gede kan, melembung kan gitu, membengkak lah. Jadi pas masukin alat buat motong si usus buntunya itu kan dimasukin kamera kecil juga ya, nggak kelihatan katanya. Ya emang sih di sini juga udah sempet dibelah, ada ini bekasnya, tapi dokter nyari usus buntunya nggak kelihatan. Akhirnya ya mutusin dibelah lewat situ. 4 hari aku kayak antara hidup sama mati, nahan sakit itu. Kalian bayangin deh, tangan kalian kegores aja dikit, kegores pisau kayak silat kayak apa, perih kan. Apalagi aku bagian perut yang tergolongnya ya lumayan tebel kan, kulit bagian perut itu nyampe kebelah, bener-bener kebelah, kelihatan kuningnya. Itu mungkin lemak apa aku juga nggak tahu ya. Sakit banget, sakit. Hampir tiap hari aku nangis, hampir tiap hari aku ngeluh, ya Allah, kenapa kok aku dikasih cobaan kayak gini. Sempet sih aku kayak gitu, berdosa banget. 4 hari kayak gitu terus. Akhirnya masuk lagi ke ruang operasi buat jahit. Udah sakit dibelah ya kan, udah nahan sakit dibelah selama 4 hari. Dimulai lagi dengan sakit yang baru, yang bukan ngeganti tapi nambah kesakitannya. Dijahit, dan jahitannya itu gede banget nih, kayak gini. Ini kan jahitan tengah, terus ininya ada kayak gini. Ini agak panjangan dikit ya guys, maaf tadi aku gambarnya kurang, segini lah sekitar. Tapi total ininya nih, jahitan yang gininya ada 8 jahitan totalnya. Dan itu sakitnya minta ampun, sakit banget. Nyampe aku berapa kali ya suntik pereda nyeri itu, bayar itu 700 NT sekali suntik, 700 NT. Mungkin di Indo duit Indo mungkin sekitar 300 nyampe 400 ribu ya kurang lebihnya. Berapa kali itu sampai dokternya ngomong gini, kamu udah nggak bisa suntik itu lagi, udah over kayak gitu, saking sakitnya itu. Terus aku dirawat selama 2 minggu di rumah sakit, ditemenin sama Mbak Ruyanti 11 hari. Terus yang 3 hari itu dirawat sama orang Taiwan itu. Sepulangnya dari rumah sakit, nggak ada obat sama sekali, aku nggak dikasih obat buat minum sama sekali.
sekedar pereda nyeri atau apa, enggak ada obat sama sekali, nggak minum obat sama sekali. Cuma aku disuruh buat ganti kasa doang, sehari itu 2 kali ganti kasa, ganti kain perban gitu. Itu berlangsung nyampe 2 minggu. Aku disuruh check up buat ngelepas jahitannya, dan itu ngelepasnya juga sakit banget, sampai keringet dingin, sampai dokter juga tahu begini rasanya. Kalau aku udah ngomong dok sakit, dia berhenti, kamu tarik nafas dulu katanya, bentar. Kalau udah ngomong dok sakit, dia berhenti dulu. Emang sakit ya, gimana nggak sakit ya, apa ya, jahitannya itu kayak staples, jadi bukan cuma benang, ada kayak apa ya, aku juga nggak tahu itu tuh apa. Ini kayak staples nancep banget ke perut itu. Kayak gini nih, aku udah gambarin di sini. Jadi ini kan total jahitan ini kan ada 8. Nah dilepas, sekali melepas itu 4, sekali check up itu dilepas 4 dulu kata dokter. 4 aja dulu, kalau dilepas semuanya takut kenapa-napa kan, namanya ini operasinya tergolongnya operasi gede, jadi pelan-pelan aja katanya gitu. Apa ya, aku bayangin istirahat itu di rumah sakit kan dirawat 2 minggu, terus pas pulang emang ya aku nggak langsung kerja, disuruh istirahat dulu seminggu. Tapi selepas itu ya aku kerja. Untungnya aku punya teman-teman yang masya Allah, maksudnya ya di balik ujian yang Allah kasih itu, ternyata aku nyadar ternyata teman-teman yang selama ini bareng-bareng sama aku tuh bukan cuma pas seneng aja gitu, ternyata pas aku dapat ujian kayak gini juga ada ya bareng aku, maksudnya nemenin aku, support aku, membantu aku semuanya. Dan disitu aku bersyukur banget. Bersyukurnya apa ya, ada 2 orang yang benar-benar aku ngerasanya kayak nggak bakalan aku lupain kebaikan mereka. Yang pertama temen aku namanya Teh Elis, orang Karawang. Yang kedua Mbak Diana, kayaknya dia itu orang Magetan, Jawa Tengah kayaknya ya, intinya dia itu orang Jawa Tengah. Mereka berdua ini yang ya ampun, nih aku kan buru-buru bisa nyapu ya pas itu, gantian mereka nyapu, ngepel, bahkan nyampe ngelapin badan aku. Kan aku gak bisa banyak gerak ya guys, buat nyuci rambut juga aku nyampe pergi ke salon buat nyuci rambut, ngelap badan. Tiap hari itu temen aku datang tiap sore, ayo dek katanya mandi ya, maksudnya dilap badannya gitu ya, tiap hari kayak gitu. Aku ngerasanya ya Allah, kita cuma kenal di sini tapi berasa kayak udah bukan cuma temen tapi juga kayak keluarga. Bersyukurnya di situ sih pas aku diuji banyak orang-orang yang peduli. Oh iya, aku lupa cerita satu lagi. Masih di rumah sakit itu kan, terus aku masih nginep, ada orang Subang, aku lupa namanya, yang pasti aku ingat mukanya, ingat sama kebaikannya. Dia jaga neneknya di rumah sakit nginep ya, terus ngeliat aku, Mbak, kok sampean dirawat kenapa katanya. Aku ceritain semuanya dari awal, terus mungkin dianya kasihan ya, Mbak mau nggak ini aku kasih tahu ke teman-teman komunitas katanya, ini lah gitu. Terus aku ngomong ya udah terserah Mbak, kataku apa baiknya aja. Terus akhirnya setelah beberapa kemudian ada dari komunitas daerahku ya, Cirebon, ada dari Laskar Cirebon, ada dari Indramayu juga, apa itu nama komunitasnya, Wiralodra kalau nggak salah. Terus satu lagi ada dari komunitas Subang. Jadi 3 komunitas itu nengokin aku guys, ngasih support, ngasih sumbangan juga, alhamdulillah. Meskipun nggak bisa masuk semuanya, jadi yang masuk itu cuma ketuanya doang, bertiga itu masuk, ngasih support, intinya ngasih semangat, ngasih ini, ngasih itu. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Dibalik musibah yang bukan musibah ya, dibalik ujian yang Allah kasih itu, Allah nyertain juga orang-orang baik yang tiba-tiba datang gitu aja. Aku nggak bisa ngejelasin gimana lagi sih, kalau
mereka semua nggak datang gitu ke aku ya, maksudnya aku nggak punya teman baik kayak Mbak Diana sama Teh Elis. Aku nggak dikasih support sama mereka. Kayaknya aku udah down banget sih, udah drop gitu. Gimana ya, sakit di negara orang itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang dilalui. Apa ya, aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku gak bisa ngejelasin gimana rasanya. Yang pasti itu pengalaman yang gak bakalan aku lupain sih. Singkat aja, jadi semuanya itu jahitannya semuanya udah dilepas sih guys. Jadi selama jahitan belum dilepas semua itu, aku nggak boleh mandi, paling cuma dilap-lap doang. Abis aku lepas semuanya juga, temen aku Teh Elis, dia masih tetap kayak apa ya, benar-benar datang, dek kayak gitu. Aku ingat banget sih, ayo mau mandi nggak, dimandiin sama dia. Aku kan biarpun jahitannya udah dilepas ya guys, tapi masih belum bisa gerak leluasa, jadi apa-apa tuh masih dibantu. Sedihnya apa ya, berapa bulan abis aku operasi tuh, aku jaga meninggal, dan hari ini aku harus pindah ke tempat kerja yang sekarang. Bisa juga sama mereka, teman-teman terbaik aku, bisa sama Teri sama Mbak Diana. Sedihnya tuh udah nggak bisa bareng-bareng lagi gitu di sini. Di sini udah nggak punya temen, soalnya di sini nggak ada orang Indo sama sekali guys. Rasa kesepian, terus juga kadang kangen sama mereka, kangen banget. Tujuan aku bikin video ini bukan maksud aku pengen terima belas kasihan kalian ya, bukan sih, tujuan aku bukan ke situ. Aku pengen semoga ada yang bisa kalian ambil dari pengalaman aku. Semoga dengan aku bercerita kayak gini, kalian lebih merhatiin lagi kesehatan kalian. Jangan kayak aku. Kalau emang kalian udah ngerasain ada gejala-gejala yang kayak aku, yang sakit perut bagian kanan bawah, cepet check up ke dokter. Jangan sampai kayak aku. Intinya jangan sampai kayak aku, jangan. Sakit. Aku bahkan berpikir kayak gini, pas mau sebelum operasi itu kan sakitnya minta ampun ya. Emangnya sakit perutnya tuh dahsyat gitu. Ya Allah, apa aku mau mati ya di negara orang? Soalnya ternyata dokter itu ngomong, kamu kalau nggak cepet dioperasi nggak tahu deh nyawa kamu ketolong nggak. Dokter yang ngomong kayak gitu, karena saking udah akut lah, ini akut kayak gitu. Jadi guys, buat kalian jaga kesehatan. Terus kalau emang sakit, lebih baik ya konsultasi ke dokter. Jangan apa-apa itu dipikir sendiri, soalnya kita itu bukan dokter, kita nggak tahu masalah kesehatan. Jadi jangan ragu buat check up ke dokter. Oke guys, kayaknya segitu aja ya ceritanya. Takut terlalu panjang, terlalu bukannya menginspirasi malah ngebosenin. Jadi sebenarnya kalau diceritain dari awal nyampe akhir itu bakalan makan waktu yang lama, jadi aku ringkas aja. Guys, aku kira ceritanya udah nyampe segitu aja. Jadi intinya, kalau kalian udah ngerasain gejalanya, cepat-cepat check up ke dokter, konsultasi. Jangan mencoba jadi dokter ya. Ya maksudnya apa? Paling ini, paling itu. Itu kan kita kayak berusaha mencoba jadi dokter gitu, sedangkan kita nggak ada basic situ. Semoga pengalaman aku ini bisa bisa menyadarkan ke kalian, ternyata kesehatan itu penting banget. Jadi kalau emang sakit atau apa, buru-buru konsultasi, jangan sampai telat kayak aku. Harusnya aku operasinya cuma dikit doang, jadinya segini kayak gitu. Efek cuek sama gejala-gejalanya, sama kesehatan badan sendiri. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari video aku, ada yang bisa diambil dari pengalaman aku. Maaf kalau dalam hal
menjelaskan aku masih kurang, masih apa adanya banget, soalnya aku juga bingung gimana cara menjelaskan dengan benar dan tepat gitu. Jadi sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.